Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salam sehat buat kita semua. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan kita di kesempatan ini dalam ibadah rumah tangga yang kita laksanakan di rumah masing-masing, dalam rumah tangga masing-masing, atau dari tempat kita masing-masing. Bersama-sama kita datang kepada Tuhan dalam syukur kita, dalam merespon segala apa yang Tuhan nyatakan yang selalu yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk itu, di kesempatan ini kita akan bersama memuji menyembah Dia dalam ibadah kita. Bersama-sama kita arahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan dalam ibadah kita di kesempatan ini. Mari bersama kita awali ibadah ini dengan melakukan pujian. Besar anugerah-Mu. Mari kita bersama berdoa. Besar anugerah-Mu, ya Allah kami. Kami sungguh menghayati itu. Hanya karena anugerah-Mu yang tercurah atas kami sekarang. Sehingga kami dimungkinkan terus menjalani kehidupan ini sebagaimana adanya. Dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam lingkupan anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, layaklah jika kami terus datang kepadamu, menyatakan syukur kami, dan terus merespons anugerah Tuhan dalam kehidupan kami ini, dalam ekspresi syukur, lewat kehidupan yang sejalan dengan tuntunan dan arahan kehendak Tuhan, lewat firman Tuhan. Tersedia lembaran firman, kami mau baca dan renungkan bersama di kesempatan ini. Namun siapakah kami ini? Terbatas adanya dan juga penuh dengan dosa. Mohon kami dilayakkan oleh Tuhan untuk bersama mendalami kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menelaahnya untuk kami pahami dan kami lakukan. Bersabdalah melalui sang firman yang hidup. Amin. Bacaan kita pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagaimana merupakan bacaan seragam dalam minggu ini di ibadah rumah tangga. Dari surat 1 Tesalonika pasal 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Surat 1 Tesalonika pasal 2, ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, ikuti bacaan ini, saya menuntut. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya
dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah itu, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidaklah lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud lobah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekalian kitalah yang terus disebut orang yang berbahagia jika firman Tuhan kita pelihara dalam hidup kita, kita renungkan dan kita lakukan di setiap waktu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ke rumah sakit, pasti semua merindukan pelayanan dari rumah sakit itu adalah pelayanan yang terbaik. Dan bahkan ini seringkali menjadi dasar kita untuk mencari rumah sakit ketika kita sakit, mau di rumah sakit mana. Kita pasti akan menuju ke rumah sakit yang kita anggap dapat memberikan kita pelayanan yang terbaik. Sehingga memang pelayanan yang terbaik dari rumah sakit melalui tim medis adalah kerinduan kita semua. Dan pelayanan ini bisa terjadi. Itu sangat ditentukan oleh seperti apa jiwa dari dan motivasi dari orang-orang yang ada di rumah sakit itu dalam memberi pelayanan. Berbicara soal pelayanan, inilah yang sedang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita saat ini. Menyinggung dan menekankan soal pelayanan. Di dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa melihat kembali beberapa aspek lain yang adalah motivasi dari pelayanan itu sehingga bisa memberi pelayanan yang terbaik. Dan pelayanan ini bukan soal berbicara khusus pelayanan. Majelis dalam hal ini pendeta, penatua, dan syemans. Bukan soal itu saja, tetapi soal kita orang Kristen. Bagaimana kita melakukan tindakan pelayanan di dalam kehidupan kita ini. Di tengah-tengah rumah tangga, di tempat kerja kita, dan di mana saja. Apa yang kita lakukan? Apa yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu? Sehingga apa yang kita lakukan selalu kita lakukan yang terbaik. Seperti kerinduan kita yang saya ungkapkan ketika misalnya kita ke rumah sakit. Kita melihat dalam perikop kita penekanan Paulus. Paulus menekankan dalam bacaan kita saat ini, Allah lah yang mengutus kita untuk melakukan tugas pekerjaan dan melayani di
dunia ini. Barangkali setiap kita akan lebih mudah berpikir bahwa karir, pekerjaan kita itu berasal dari inisiatif kita, keinginan kita sendiri. Namun tidak demikian adanya. Di sini kita melihat bahwa bukan soal cita-cita Rasul Paulus ataupun keinginan orang lain atas dirinya. Paulus bahkan tidak membayangkan bahwa dia akan menjadi orang percaya, apalagi mau menjadi pelayan. Cita-citanya kita tahu bersama waktu itu adalah bagaimana ia memberangus orang Kristen. Dan maksud yang keluar darinya itu akhirnya dicampakkan oleh Allah telah memberangus keinginannya dan cita-cita pribadinya digantikan dengan keinginan dan kehendak Allah. Kita lihat dalam diri Paulus soal ini. Sehingga kita juga harus meyakini bahwa apa yang sedang kita kerjakan, apa yang merupakan tanggung jawab kita, sesungguhnya seizin dan karena Allah yang menghendaki. Sehingga kita harus pegang itu sebagai anugerah untuk kita lakoni. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kita di rumah tangga, di tempat kerja, dan di mana saja, kita harus berprinsip bahwa kita melakukan itu untuk menyukakan hati Allah. Itu ya. Kita lakukan segala sesuatu untuk menyukakan hati Allah. Jadi apa yang kita lakukan harus prinsip utamanya adalah bukan untuk menyukakan hati manusia. Seperti saya ungkapkan di awal. Kalau orang-orang di rumah sakit itu prinsipnya adalah melayani orang, melayani sesama, adalah untuk menyukakan hati Allahnya, maka ia akan melakukan yang terbaik, bukan sebatas hanya untuk menyenangkan pasien yang datang. Ritme, kualitas pelayanan sangat ditentukan ini. Jadi, untuk menyenangkan hati Allah. Kalau menyenangkan hati manusia, satu manusia bisa memiliki banyak keinginan. Bisa dibayangkan dengan banyak manusia dengan rupa-rupa keinginan. Begitu banyak keinginan dan maksud yang dimiliki manusia bertentangan dengan keinginan Allah. Sehingga tidaklah mungkin kita bisa menyenangkan hati manusia sekaligus juga akan menyenangkan hati Allah. Dengan demikian, sekalipun kita melayani sesama, melayani orang lain, maka kita harus melakukan itu sebagai wujud pelayanan kita kepada Allah. Sehingga dasar kita melakukan sesuatu keinginan atau kehendak Allah. Walaupun kita melayani sesama, namun menyenangkan hati sesama belum tentu menyenangkan hati Allah juga. Itu kita harus melakukan segala sesuatu menyenangkan
hati Allah. Ini juga kita renungkan dalam ibadah minggu. Bagaimana prinsip apa yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Allah. Itu yang. Lalu yang terakhir, yaitu dalam perikop bacaan kita ini juga diberkati. Bagaimana cara kita melayani juga seturut dengan cara Allah melayani. Kita melakukan pekerjaan dan tindakan-tindakan kita dengan maksud dan tujuan serta motivasi, kualitas, dan teknis melakukannya dengan meneladani bagaimana cara Allah yang hadir di tengah-tengah dunia, di dalam diri Yesus Kristus. Ibarat gembala. Gembala upahan akan bergiat saat ada mandor dan upah yang baik untuk pekerjaannya. Akan tetapi, ketika situasi mulai bahaya, domba-dombanya akan ditinggalkan sendirian menghadapi bahaya itu. Tetapi gembala yang baik, yang seturut dengan cara Allah, akan bekerja dengan hati dan kasih sayang. Dikatakan dalam bacaan, seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anak. Seorang ibu dengan kasih sayang yang besar akan merelakan hidupnya bagi anak-anak. Demikian juga yang kelihatan dalam apa yang Allah lakukan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga hendaknya kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita ini, dalam pekerjaan, layanan kita, dengan cara yang demikian. Sehingga apapun yang kita lakukan seperti untuk Allah. Dengan cara mana Allah melayani kita. Itu perintahnya untuk menyenangkan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti Paulus, kita juga harusnya memiliki tekad yang kuat terhadap pekerjaan atau karya Allah dalam pemberitaan Injil. Sebagaimana ayat 1 dan 2. Bagaimana apapun yang kita lakukan sebagai bentuk untuk memberitakan kabar sukacita. Allah adalah harapan dalam pelayanan Allah. Diungkapkan dalam ayat yang kedua. Itu juga mestinya menjadi asa kita dalam apa yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Kita harus berprinsip seperti Paulus, tidak mencari keuntungan pribadi, sehingga kita tidak kenal korupsi dan egois. Dalam ayat 5-6 ditegaskan. Sehingga pelayanan dan pekerjaan yang kita lakukan di dalam dan berdasarkan kasih, sebagaimana diungkapkan ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kasih yang tidak menuntut balas, murni dan tulus, ikhlas, seperti seorang ibu. Teruslah layani Allah dalam kehidupan kita ini, apapun yang kita lakukan, sebagai wujud untuk menyenangkan hati Allah. Amin. Mari bersama-sama kita bersaat teduh merespon perenungan firman Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kasih Tuhan, mari kita lanjutkan respons kita dengan memberikan persembahan kita. Dan sementara kita memberikan persembahan kita dalam sukacita iman, kita mengiringinya dengan melakukan pujian. Bapa, aku persembahkan tubuh. Persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan bagimu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Tiba waktunya kita bersama menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan dan kita berdoakan bersama. Mari kita berdoa. Dalam syukur kami menghadap di Kau ya Allah. Oleh karena sungguh nyata kembali kemurahan-Mu atas kami sekalian umat-Mu, jemaat-Mu yang boleh bersekutu dalam ibadah di kesempatan ini. Kami bersama memuji memuliakan-Mu, juga bersama telah membaca dan merenungkan firman. Dan semua itu adalah wujud pemeliharaan Tuhan atas kami umat-Mu. Ini juga atas perkenanan Tuhan, kami memberikan persembahan kami. Kuduskanlah dalam hikmat dan tanggung jawab, dikelola oleh hamba-hamba-Mu untuk penataan pelayanan di tengah-tengah dunia ini lewat jemaat. Dan jemaat-Mu dalam menikmati berkat-berkat-Mu dituntun oleh hikmat Allah dalam mengelola berkat-berkat Tuhan dan mempergunakan berkat-berkat Tuhan dalam hidup yang memuji, memuliakan Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami dalam syukur kami saat ini juga menghampiri-Mu, menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami. Engkau yang berkenan melanjutkan pemeliharaan atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam rumah tangga masing-masing pun kami sebagai sebuah persekutuan jemaat Philadelphia. Tuhan tolong kami, topang kami dalam menjalani kehidupan ini. Dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing, kami diberi kemampuan oleh Tuhan. Dan dalam kehidupan rumah tangga masing-masing, Tuhan mengarahkan dan Tuhan yang senantiasa menganugerahkan hikmat kebijaksanaan dalam seluruh penataan pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu di Jemaat Philadelphia Palu di sini. Tuhan, Engkau lihat kami dalam kehidupan ini. Kami bersukacita dalam menikmati karya Tuhan yang selalu memberkati kami, pun juga kami bersandar pada Tuhan dan mengadu kepada Tuhan dalam pergumulan yang sedang kami alami, yang tentunya tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Mohon Tuhan menolong kami dalam pergumulan apapun yang sedang kami hadapi saat ini. Kami juga berdoa untuk pergumulan di tengah-tengah dunia ini.
atas pandemi virus corona. Tuhan terus menyatakan kedaulatan kuasa Tuhan atas situasi dan kondisi ini. Dan terlebih khusus negeri yang kami cintai Indonesia ini juga terus menikmati lawatan Tuhan untuk memulihkan dari situasi saat ini. Bapa Surgawi, kami berserah diri kepadamu. Engkau yang terus menyatakan karyamu. Engkau yang terus berperkara dalam seluruh perjalanan hidup kami ini. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Kami membawa syafaat kami ini dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ini kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, Gembala hidup kami yang agung, yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini dengan bersama melakukan pujian. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih. PKJ 182, kita lakukan bait 1 dan bait yang kedua. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau, bersatulah teguh. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesuslah yang terus akan memberkati kita semua. Selamat malam. Shalom, salam sehat.